Misteri sosok wanita dalam gambar. Bab 75. Siang ini Jerry mendapat kabar baik dari dokter dan perawat bahwa dia sudah boleh meninggalkan rumah sakit dengan syarat bahwa dia harus mematuhi semua pesan-pesan yang dianjurkan oleh dokter tersebut. Entah karena bosan atau karena buru-buru ingin segera meninggalkan rumah sakit tempatnya 2 kali dirawat, dia hanya mengatakan iya, dan iya sambil mengangguk seperti burung pelatuk mendapat makanan. Tiba di luar rumah sakit, David dan Kevin sudah menunggu di dekat mobilnya. Melihat tuan mereka sudah berjalan meninggalkan ruangan administrasi itu, Kevin yang memperhatikan dari luar segera menghampiri. Sana gunung di sini gunung. Di tengah-tengah pohon beringin. Kevin berhenti sejenak sambil menggaruk kepalanya. Apa? Gunung apa di sana sini? Cibir David merasa lucu dengan pantun yang tidak selesai itu. Jerry juga tertawa karena ulah Kevin ini. Tuan muda, naik mobilku saja. Di mobil David tidak nyaman. Ini karena mobilnya tidak pernah dicuci sejak datang ke Star Hill ini. Kata Kevin mengejek ke arah David. Biarkan tuan muda yang memilih. Kau diamlah dan pikirkan saja tentang pantunmu yang tidak selesai itu. Kata David membalas ejekan Kevin. Apa kau tahu betapa sulitnya merangkai kata? Tidak sepertimu yang hanya diam dan diam. Pantas saja seumur hidupmu kau tidak punya kekasih. Kata Kevin mencibir. Jaga lisanmu. Setidaknya aku tidak pernah sepertimu yang menganggap wanita itu cantik semua. Tidak tua tidak muda. Asal bersisik kau anggap ikan. Kata David sambil melotot. Kau. Aku masih normal ya. Kau itu apa? Sudah. Kepalaku makin sakit mendengar kalian ini yang tak habis-habis berkelahi. Kata Jerry menengahi. Baru saja Kevin ingin berbicara, tiba-tiba mobil Toyota berwarna merah meluncur dari arah Jewel Star dan berhenti tepat di samping mereka. Mereka bertiga kini berpaling ke arah mobil yang baru sampai itu. Begitu kaca mobil di bagian pengemudi turun, tampaklah seraut wajah cantik dari balik kaca hitam yang terus bergerak ke bawah itu. Hei Jerry. Sapa seorang wanita cantik itu begitu memandang ke arah Jerry. Alin. Jawab Jerry sambil melambaikan tangan. Aku sengaja kesini untuk menjemputmu. Ayo aku antar ke asramamu. Kata Alin menawarkan untuk mengantar Jerry pulang ke asrama. Terima kasih Alin. Kata Jerry sambil melangkah mendekati mobil Toyota merah itu. Tuhan itu maha adil. Kata David mencibir ke arah Kevin dan mendahului Jerry untuk membukakan pintu mobil. Kevin hanya bisa menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Jerry, mengapa kau bisa masuk rumah sakit lagi? Tanya Alin begitu Jerry duduk di sampingnya. Aku terlalu banyak bergerak. Jahitannya lepas. Kata Jerry menjelaskan. Itulah kalau tidak mau mendengarkan nasihat dokter. Kata Alin. Jerry hanya diam saja dan tidak terlalu menanggapi omongan Alin. Sepanjang perjalanan menuju ke asrama, Jerry dan Alin hanya diam saja sampai ponsel Jerry berdering menandakan seseorang sedang mengirimkan pesan kepadanya. Jerry segera merogoh sakunya dan mengeluarkan ponsel. Setelah mengusap layar untuk membuka kunci, Jerry segera menuju ke aplikasi WhatsApp. Begitu dia membuka pesan dari nomor yang tidak terdaftar dalam kontaknya itu, dia segera melihat beberapa gambar dan video pendek yang dikirimkan kepadanya.
Foto pertama yang dia lihat adalah gambar seorang lelaki setengah baya yang dia kenal dengan nama Pero. Kemudian disusul dengan foto kedua. Di foto itu terlihat Pero sedang bersama dengan seorang wanita separuh baya. Di foto ketiga terlihat Pero bersama dengan wanita itu sedang makan malam di sebuah restoran bersama seorang lelaki yang terlihat sangat berpengaruh dan mendominasi. Kemudian Jerry menekan tombol volume mengecilkan suara ponselnya lalu memutar video yang dikirim oleh nomor yang tak dikenal itu. Terlihat di dalam video yang direkam menggunakan ponsel itu bahwa mereka sedang berbincang sesuatu dan lelaki setengah baya berpakaian hitam itu seperti menginstruksikan sesuatu. Jerry sangat penasaran sehingga dia mulai menguatkan volume ponselnya namun karena video itu diambil dari jarak jauh dan hanya mengandalkan zoom, maka suara yang terdengar hanya suara orang ramai dan kendaraan yang lalu lalang. Siapa wanita separuh baya yang ditemui oleh Pero ini? Lalu siapa pula lelaki yang terlihat seperti sangat berkuasa ini? Aku harus mencari tahu siapa mereka ini. Mungkin Tuan Syam, Ronald dan Tuan Barry mengenali mereka, kata Jerry dalam hati. Jerry. Hah? Ya Alin. Ada apa? Tanya Jerry sedikit tergagap. Apakah kepalamu masih sakit Jerry? Aku perhatikan dari tadi kau hanya diam, mengernyit dan seperti menahan sesuatu. Katakan jika masih sakit Jerry. Agar aku mengantarmu kembali ke rumah sakit. Kata Alin yang tampak sangat khawatir. Jangan. Kata Jerry begitu mendengar kata rumah sakit. Jangan apanya Jerry? Kau yakin keadaanmu baik-baik saja Jerry? Tanya Alin sambil meletakkan tangan kirinya ke dahi Jerry. Aku baik-baik saja. Teruslah mengemudi. Jangan khawatirkan aku. Pinta Jerry. Setelah Alin dan Jerry tiba di gerbang kampus, Jerry pun berpamitan dan segera berjalan menuju ke asrama. Sambil berjalan menuju asrama, dia kini menelepon Tuan Barry untuk menunggunya di Lotus Mansion. Setelah itu, Jerry menelepon Kevin untuk meminjam mobilnya untuk kegunaannya ke Lotus Mansion. Dia berpendapat bahwa tidak perlu ke asrama dulu karena, saat ini hatinya sangat penasaran dengan foto wanita dan lelaki setengah baya bersama Pero pengkhianat yang beberapa hari yang lalu telah dilepaskan atas perintahnya. Tuan muda, mengapa tidak kami saja yang mengantar Anda ke Lotus Mansion? Tanya Kevin yang ingin menawarkan diri untuk mengantar Jerry. Tidak perlu Kevin. Aku akan meminjam mobilmu dan kau bisa kembali bersama David ke hotel tempat kalian menginap. Kata Jerry. Aku lebih baik naik taksi daripada harus penumpang di mobil David. Kata Kevin mencibir ke arah David. Heh kutu air. Siapa juga yang sudi ditumpangi mobilnya oleh orang sepertimu? Aku lebih baik memberi tumpangan kepada Lisa daripada memberimu tumpangan. Kata David dengan jengkel. Itu maumu bukan maunya Lisa. Ejek Kevin. Jaga lisanmu. Dasar kutu minyak. David. Aku beritahu kepadamu ya. Mobilku ini mobil yang sangat baik. Tidak seperti mobilmu. Sini ku coba dekat ke mobilmu. Kata Kevin lalu menjengukkan kepalanya ke dalam mobil David. Wih. Mobilmu bau balsem kep kaki 3. Kau sudah keterlaluan Kevin. Jangan katakan aku anak naga jika tidak mampu menyumbat mulutmu yang bau parit buntu itu. Kata David seraya keluar dari mobilnya dan mengejar Kevin yang sudah kabur duluan.
Jerry hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah David dan Kevin ini. Sudahlah. Aku akan pergi dulu. Kalian berdua jangan berkelahi, kata Jerry. Tuan muda, aku adalah Kevin. Di mana bumi kupijak, disitulah aku, kata Kevin dengan pongah berperibahasa. Dasar kutu beras. Siapapun akan seperti itu. Yang tepatnya adalah, di mana bumi kau pijak, di laut kau tenggelam untuk umpan hiu, kata David yang sejak tadi sangat kesal. Kau. Hanya itu kata yang keluar dari mulut Kevin ketika Jerry menyumbat mulutnya dengan kertas resep obat yang diberikan dokter tadi. Lalu Jerry masuk ke mobil dan segera memacunya menuju ke arah Lotus Road diiringi dengan tatapan kosong dari Kevin dan David yang terpingkal-pingkal melihat mulut Kevin yang tersumbat kertas. Episode sebelumnya, Jerry dan Ivan mengatur rencana. Episode berikutnya, misteri wanita dalam gambar terungkap. Misteri wanita dalam gambar terungkap. Bab 77. Mobil Toyota Supra itu melaju dengan cepat dari Golden University menuju ke Lotus Road. Setelah itu mobil sport ini berbelok ke kanan dan terus menanjak ke arah Monte Lotus. Di belakang setir tampak seorang pemuda yang cukup tampan tampak sedang fokus mengemudikan mobil itu. Sesekali dia melirik ke arah kaca spion untuk memastikan kalau ada kendaraan lain yang mungkin akan menyalip mobilnya. Setelah terus melaju dengan kecepatan tinggi, mobil itu akhirnya memperlambat lajunya ketika sampai di tikungan jalan dan terus membelok ke kiri memasuki area bangunan megah yang memiliki halaman yang sangat luas. Begitu mobil itu berhenti di tempat parkir, beberapa orang lelaki berpakaian serba hitam yang sepertinya memang sedang menunggu di depan bangunan megah itu segera berlari untuk membukakan pintu. Selamat datang Tuan Muda, kata salah satu dari lelaki yang memiliki tubuh yang tegap serta berotot itu dengan hormat. Paman Austin, di mana Tuan Barry? Kata lelaki yang baru saja keluar dari mobil Toyota itu. Sebentar lagi dia akan datang Tuan. Apakah Anda ingin langsung masuk atau menunggu sebentar di sini? Tanya lelaki yang dipanggil Austin oleh pemuda itu. Di sini saja dulu, kata pemuda itu singkat. Begitu dia selesai berbicara, salah satu dari lelaki yang ada di tempat itu lalu berlari ke dalam bangunan megah itu kemudian keluar lagi membawakan payung. Setelah dia sampai di samping pemuda itu, dia segera membuka payung tersebut dan memayungi pemuda itu agar tidak tertimpa terik sinar matahari yang cukup panas hari ini. Tidak perlu terlalu repot Paman. Aku sudah terbiasa dengan keadaan panas begini, kata pemuda itu yang tidak tega melihat yang lain berpanas-panasan, sedangkan dirinya berada di bawah teduhan payung yang dipegang oleh lelaki besar itu. Lelaki yang ditegur oleh pemuda itu hanya diam saja dan tetap melindungi pemuda itu dari sinar matahari. Beberapa menit berselang, kini tampak di ujung tikungan iring-iringan mobil Rolls-Royce sedang melaju mengarah ke area bangunan megah itu. Setelah iringan mobil mewah itu diparkir, tampak beberapa orang lelaki berjas hitam keluar dari mobil dan berlari-lari kecil menuju ke arah di mana pemuda tadi sedang berdiri. Tuan muda, maafkan saya telah membuat Anda menunggu, kata seorang lelaki setengah baya sebaik tiba di dekat pemuda itu. Tidak apa-apa Tuan Barry. Bagaimana dengan tugas yang aku berikan kepadamu di Country Home? Tanya pemuda itu. Sudah saya laksanakan Tuan Muda,
Tinggal menunggu kabar dari Tuan O'Berry. Jika dia berhasil membujuk pemerintah setempat, maka peluang kita sangat besar. Jawab lelaki yang dipanggil Tuan Barry itu. Bagus jika begitu. Oh ya, kedatanganku kali ini untuk memecahkan sebuah tanda tanya dan juga untuk membahas beberapa planning kerja dengan kalian semua. Tuan Muda, jika begitu mari kita masuk dan membahasnya bersama. Ajak Tuan Barry. Mari. Silahkan Tuan Muda. Begitu pemuda itu melangkahkan kakinya menuju bangunan megah itu, para pengawal yang berada di sekitarnya langsung memberi jalan dan mengikuti dari belakang. Mereka tetap berbaris di bawah teriknya sinar matahari itu walaupun pemuda itu telah memasuki bangunan megah itu. Begitu dia masuk, kini tampak di dalam ruangan itu berbaris para staf dan pelayan yang seketika itu juga membungkukkan tubuh mereka ketika pemuda itu lewat di depan mereka. Silahkan duduk Tuan Muda Jerry. Kata Tuan Barry mempersilahkan. Terima kasih Tuan Barry. Kata pemuda yang ternyata adalah Jerry itu. Jerry segera duduk di kursinya dan menatap wajah Barry dan Ronald secara bergantian. Tuan Muda, sebenarnya ada hal yang penting apakah itu sehingga Anda mengadakan pertemuan mendadak dengan kami? Tanya Ronald penasaran. Paman Ronald dan Tuan Barry. Apakah Anda ingat tentang pengkhianat yang bernama Pero itu? Tanya Jerry. Benar Tuan Muda. Kami memang sangat ingat dengan wajah pengkhianat itu. Jika bukan perintah dari Anda, kemungkinan aku akan mengakhiri hidupnya. Kata Ronald dengan sangat geram. Paman Ronald. Justru karena itulah aku mengajak kalian untuk bertemu hari ini. Setidaknya dengan kita melepaskan Pero, aku menemukan sesuatu yang baru yang tidak aku mengerti. Dan tujuanku datang ke sini adalah ingin menanyakan sesuatu. Kata Jerry sambil membuka ponselnya dan meneruskan pesan WhatsApp kepada Ronald dan Barry. Apakah itu Tuan Muda? Jika kami mengetahuinya, kami pasti akan memberitahu Anda semua yang kami ketahui. Kata Barry bersungguh-sungguh. Silahkan buka pesan WhatsApp yang aku kirim. Dan beritahu kepadaku apa yang kalian ketahui tentang orang yang ada di dalam gambar itu. Perintah Jerry sambil mempersilahkan mereka untuk mengecek pesan yang baru saja masuk. Ronald dan Barry saat ini buru-buru mengeluarkan ponsel mereka dan begitu mereka membuka pesan yang baru saja masuk, spontan mereka berdua saling bertukar pandang dengan kerutan kening yang sangat dalam. Tuan Muda. Siapa yang mengirim gambar dan video ini kepada Anda? Tanya Tuan Barry. Aku belum mengkonfirmasinya. Tapi dugaanku adalah anak buah Tuan Syam lah yang telah mengirimkannya padaku. Tuan Barry dan Paman Ronald, apakah Anda mengenal siapa wanita dan lelaki bersama Pero yang ada di dalam foto itu? Tanya Jerry yang sejak tadi sangat penasaran dengan orang yang ada bersama Pero di dalam gambar tersebut. Jelas. Jelas bahwa kami sangat mengenal mereka ini. Kata Tuan Barry sambil menatap ke arah Jerry. Siapa wanita dan laki-laki itu Tuan Barry? Cepatlah beritahu aku siapa mereka itu. Desak Jerry yang mulai sudah tidak sabaran. Tuan Muda, wanita yang ada di dalam video ini adalah Diana Reknar. Sedangkan yang laki-laki yang memakai jas hitam yang tampak sedang memberikan instruksi itu adalah Robin Patrick. Kata Tuan Barry menjelaskan. Benar Tuan Muda. Wanita itu adalah Diana Reknar.
Sedangkan lelaki selain Pero itu adalah anak tertua dari keluarga Patrick yaitu Robin. Kata Ronald menguatkan penjelasan yang diberikan oleh Barry tadi. Tunggu paman. Kata Jerry sedikit mengernyitkan keningnya. Aku dapat mengerti jika Pero mungkin saja telah berkomplot dengan keluarga Patrick untuk memata-matai kita. Tapi yang tidak aku mengerti adalah, siapa wanita setengah baya itu? Dari keluarga mana dia berasal? Tanya Jerry yang kian tidak mengerti. Tuan muda, saya harap Anda tidak terkejut dengan apa yang akan kami jelaskan nanti. Kata Ronald sambil menatap wajah Jerry. Lanjutkan. Perintah Jerry. Mendengar Jerry menyuruhnya untuk melanjutkan, Ronald hanya memandang ke arah Tuan Barry. Mengerti akan makna dari tatapan itu, Tuan Barry pun akhirnya membuka mulut. Tuan muda, wanita yang bersama dengan mereka itu adalah Diana Reknar. Dia adalah istri dari paman Anda yaitu Jackson William, adik kandung mendiang ayah Anda Tuan Wilson William. Kata Tuan Barry menjelaskan dengan detail. Apa? Bagai disengat listrik bertegangan tinggi. Begitu Jerry mendengar itu, dia tampak sangat terkejut dan menatap wajah Ronald dan Barry secara bergantian. Bersambung. Episode sebelumnya. Misteri sosok wanita dalam gambar. Episode berikutnya. Diana Reknar. Pewaris yang hilang. Diana Reknar. Bab 78. Jadi, selama ini yang menjadi pengkhianat dalam keluargaku adalah bibiku sendiri. Tuan muda, sebenarnya kakek Anda Tuan Besar William sudah lama mencurigai pengkhianatan yang dilakukan oleh menantunya itu. Hanya saja dia tidak memiliki bukti untuk mengungkapkannya di depan Jackson. Kata Tuan Barry menjelaskan. Ini tidak dapat dibiarkan. Jika begini terus-menerus, keluargaku bisa bangkrut. Kata Jerry dengan sangat khawatir. Tuan muda. Diana ini berkomplot dengan Robin hanya untuk menguasai seluruh harta kekayaan yang dimiliki keluarga Anda. Bahkan dia rela mengorbankan anaknya sendiri hingga cacat seumur hidup dan hanya bisa menjadi manusia tak berguna di atas kursi roda. Menurut analisis saya, Diana ini mungkin ingin menguras habis harta milik keluarga Anda dengan cara menjadikan Jackson sebagai kepala keluarga William. Tapi tentunya ini tidak akan mudah, mengingat kala itu ayah Anda adalah calon favorit bagi mewarisi keluarga itu. Katahilah bahwa nama Wilson itu diambil dari nama keluarga top yang menjadi mertua Tuan Besar William yaitu kakek kepada ayah Anda dan buyut Anda sendiri Tuan muda. Untuk memuluskan rencana mereka berdua, maka Robin dan Diana memulai rencana mereka untuk menyingkirkan ayah Anda. Kata Tuan Barry. Benar Tuan muda. Selama ayah Anda masih hidup, dia tidak akan bisa membuat Jackson menjadi pewaris tunggal di keluarga William. Setelah ayah Anda terbunuh, 10 tahun kemudian anaknya Kenny dibuat cacat dalam satu insiden. Ini karena, saudara sepupu Anda itu memiliki sifat yang sangat mirip dengan ayah Anda. Oleh karena itu, jika Kenny yang menjadi pewaris selanjutnya, maka niat Diana untuk memperkaya keluarga Reknar tidak akan terwujud. Wanita yang memiliki ketamakan dan kelicikan seperti ular ini terus menggerogoti keluarga William dari dalam. Kata Ronald menambahkan. Kasihan pamanku dijadikan boneka oleh bibiku demi memuaskan ambisinya memperkaya keluarga ayahnya. Kata Jerry sambil mendesah. Tuan muda. Jika Anda ingin membongkar kedok Diana ini,
maka sekaranglah saat yang tepat untuk mempermalukannya di depan keluarga William. Kata Ronald bersemangat. Tidak paman. Jangan dulu. Aku justru ingin memanfaatkan musuh ini untuk kepentinganku. Ada pepatah mengatakan bahwa, bersahabatlah dengan musuhmu untuk mengalahkan musuh yang lebih kuat. Maksud Anda Tuan Muda? Tanya Barry mulai tertarik dengan rencana Jerry. Tuan Barry. Bukti persekongkolan bibiku dengan keluarga Patrick ada di tangan kita. Aku akan menggunakan bukti yang kita miliki ini untuk menekan dan mengancamnya agar mau menuruti segala perintah kita. Jika dia menolak, kita pastikan bahwa dia dan keluarganya akan menjadi pengemis di kaki 5 Metro City. Kata Jerry sambil tersenyum cerdik. Benar-benar brilian. Benar-benar cerdik. Puji Tuan Barry dengan bangga. Jadi, maksud Tuan Muda adalah ingin mengancam Diana ini dengan bukti yang ada di tangan kita ini. Tanya Ronald. Benar. Aku secara pribadi akan meminta Tuan Syam untuk terus mengawasi gerak-gerik bibiku ini. Setelah semua cukup, maka aku akan mengadu domba antara dia dengan Robin. Betapa indahnya menonton adegan lelaki licik dan wanita serakah saling bunuh. Dulu mungkin dia mengira bahwa keluarga William adalah sepotong roti di atas meja yang bisa mereka gigit dan kunyah sesuka hatinya. Tapi sekarang tidak lagi. Kata Jerry dengan wajah mendadak sinis. Aku akan berangkat tidak lama lagi untuk menemui kakek Smith di Metro City. Dan kalian bisa mengurus segala keperluanku dari sekarang. Bagaimanapun aku harus bertemu dengan kakek Smith dan kakek Willain serta Paman Jackson. Aset keluargaku harus diamankan sebelum dipotong dan dibagi-bagi oleh bibiku yang jahat ini kepada keluarga Patrick dan keluarga Ragnar. Kami akan mempersiapkan segala sesuatunya Tuan Muda. Karena terus terang saja tidak lama lagi beberapa pengusaha sukses dan perusahaan raksasa akan mengadakan seminar dan diikuti oleh pengusaha-pengusaha muda dari Asia dan Asia Tenggara yang akan diadakan selama 5 hari di 3 negara yaitu Singapura, Malaysia dan terakhir di Thailand. Saya berharap agar Tuan Muda mau ikut berpartisipasi dalam seminar ini. Kata Tuan Barry sambil menyodorkan kartu undangan kepada Jerry. Apakah Anda yakin saya harus mengikuti seminar ini? Tanya Jerry. Tuan Muda. Inilah saatnya bagi Anda untuk memperluas jaringan, menambah koneksi di dunia bisnis internasional dan memperkenalkan diri Anda di depan publik sebagai salah satu usahawan muda yang memiliki potensi dan masa depan yang tak terbatas. Kata Tuan Barry memberi semangat. Bagaimana mereka bisa tahu kalau pemilik Vogue adalah pengusaha muda? Tanya Jerry dengan heran. Tuan Muda. Future of Company adalah perusahaan yang baru berumur beberapa hari namun telah melonjak dengan memiliki nilai pasar sekitar 20 miliar. Sebelumnya tidak ada yang pernah tahu tentang nama perusahaan ini. Melihat dari hak paten yang baru berumur belasan hari ini mengundang tanda tanya di hati mereka dan mereka berinisiatif untuk mengundang CEO dari Vogue untuk ikut serta dalam pertemuan para pengusaha yang baru naik daun dari berbagai negara di Asia dan Asia Tenggara. Pertemuan ini sendiri akan diadakan pertama kalinya di Kuala Lumpur, Malaysia. Setelah itu pertemuan kedua akan berlangsung di Marina Bay, Singapura dan yang terakhir adalah Bangkok, Thailand. Jika Anda bisa mendapat beberapa kesepakatan kerja dengan beberapa perusahaan di pertemuan itu nanti, maka kita tidak perlu lagi begitu bergantung pada bisnis domestik.
Ini karena Fogg telah melebarkan sayap merambah kancah internasional yang memiliki beragam industri yang tidak hanya di seputar bidang konstruksi saja, namun lebih mencakup ke berbagai bidang. Mungkin saja kita bisa membuka agensi traveling, pengiriman barang dari laut, bekerja sama dengan beberapa perusahaan wisata dan pembangunan hotel di sana. Walau bagaimanapun, Anda memiliki banyak tenaga yang ahli di bidang konstruksi. Jadi, sangat disayangkan jika kita hanya terpusat di pasar domestik saja. Kata Tuan Barry menjelaskan panjang lebar. Jerry menggaru-garu dagunya yang tidak gatal dan mulai memikirkan dengan serius tentang apa yang baru saja dijelaskan oleh Barry barusan. Aku akan memikirkannya lagi nanti setelah kembali dari Metro City. Bagaimanapun aku harus mempelajari terlebih dahulu tentang rencana seminar itu. Mencari tahu siapa penganjurnya dan melihat potensi yang bisa kita dapatkan nantinya. Namun yang terlebih dahulu adalah mengurus masalah internal di keluarga William. Bagaimanapun jika kita terlambat, semuanya akan menjadi sangat sulit untuk dikendalikan. Kata Jerry. Kami hanya mengikuti apa kata Anda Tuan Muda. Memang walau bagaimanapun, penyakit harus disembuhkan terlebih dahulu. Ini karena, kita tidak akan dapat bergerak dengan leluasa jika tubuh kita memiliki rasa sakit. Begitu juga yang terjadi dalam keluarga William. Diana adalah penyakit. Sekuat apapun keluarga ini bertahan, lama-kelamaan akan tumbang juga. Kata Tuan Barry memberi saran. Episode sebelumnya. Misteri wanita dalam gambar terungkap. Episode berikutnya. Via menjauhi Jerry. Via menjauhi Jerry. Bab 79. Mobil Toyota Supra itu terus melaju dari arah Mountain Lotus menuju ke Lotus Road dengan kecepatan tinggi. Ketika sampai di lampu merah, pengemudi yang mengemudikan kendaraan itu berhenti dan sambil menunggu lampu hijau menyala, pemuda itu segera mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Tidak berapa lama menunggu, akhirnya terdengar suara seorang pemuda di ujung telepon. Halo Jerry. Halo Van. Kamu di mana sekarang? Tanya pemuda si penelepon itu yang ternyata Jerry adanya. Aku di hotel saat ini. Ada apa kau menghubungiku sore ini? Tanya Ivan ingin tahu maksud Jerry menghubunginya. Aku boring Van. Akhir-akhir ini aku seperti merasa terlalu banyak kehilangan. Kata Jerry mengeluh. Nikmati saja Jerry. Orang tidak akan merasakan betapa berharganya seseorang di sisinya jika tidak pernah merasakan kehilangan. Kata Ivan berkhotbah. Ah kau bisa saja Van. Ayo kita keluar untuk jalan-jalan. Kali ini aku yang akan traktir kau makan. Kata Jerry menawarkan. Sudahlah Jerry. Yang kau butuhkan saat ini bukan aku, tapi seseorang yang telah kau buat kecewa. Sebaiknya temui dia dan minta maaf kepadanya. Itu akan membuat sedikit beban di hatimu akan berkurang. Kata Ivan menasehati. Kau kalau bicara suka benar Van. Iya aku juga merasakan beban yang cukup mengganjal. Sebaiknya aku akan menemuinya. Kata Jerry mengalah. Cepatlah Jerry. Sebelum dia disambar oleh lelaki lain. Celetuk Ivan. Oh ya. Jangan lupa beritahu kepadaku siapa wanita itu agar aku tidak salah menggait wanita. Kiranya masih sendiri ternyata milikmu. Siapa wanita itu Jerry? Tanya Ivan menggoda. Sebentar Van. Aku parkir dulu.
Aku tidak berani mengemudi sambil melakukan panggilan telepon. Kata Jerry lalu memarkir mobilnya di bahu jalan. Kau nanya apa tadi, Van? Tanya Jerry. Ah sialan. Apakah tadi aku bicara dengan hantu? Kata Ivan menggerutu. Hahaha. Maaf Van. Bisa kau ulangi? Pinta Jerry. Aku tanya padamu. Siapa wanita yang beruntung itu? Agar kelak aku tidak salah gebet. Kata Ivan. Oh itu. Aku juga masih belum pasti Van. Tapi yang jelas, jika dia sudah merasa dimiliki oleh seseorang, dia pasti akan menutup hati untuk orang lain. Kata Jerry yakin. Oh ya Van. Bagaimana dengan rencana kita kemarin? Tanya Jerry tentang rencana yang mereka bahas kemarin ketika Jerry masih di rumah sakit. Oh itu. Aku sudah menghubungi kakek James. Kakek James ini adalah kepala pelayan keluarga Patrick selama 40 tahun dan kakekku sangat mempercayainya. Kini dialah satu-satunya orang terdekat yang dimiliki oleh kakekku. Ivan berhenti sejenak kemudian melanjutkan. Dan benar dugaan kita kemarin Jerry. Bahwa kini di dalam jajaran staf dan dewan direksi tengah terjadi perselisihan pendapat. Dan saat ini, perang dingin di antara mereka sedang berkecamuk. Tunggulah beberapa hari lagi Jerry. Aku akan memberimu kabar. Kata Ivan berjanji. Baiklah Van. Kalau begitu aku jalan dulu. Kata Jerry yang mulai menekan gas mobilnya. Hati-hati Jerry. Jangan terlalu ngebut. Cukup 2.500 km per jam. Kata Ivan sambil terbahak-bahak. Kalau mau menyuruhku cepat mati bukan gini caranya Van. Kata Jerry juga sambil terkikik geli. Lalu segera menutup panggilan telepon itu. Mobil Toyota Supra itu terus melaju membelah jalan Lotus Road Hill Street dengan kecepatan tinggi. Setelah beberapa lama mengemudi, kini Jerry dapat melihat bangunan 3 lantai yang dikenal dengan nama Golden University itu. Jerry tidak ingin singgah terlebih dahulu ke asrama. Dia terus saja melaju sedikit ke depan dan berbelok ke kiri memasuki sebuah gang. Sesampainya di sebuah rumah kos yang dihuni oleh beberapa anak gadis, dia segera memarkir mobilnya dan turun dari mobil itu kemudian melangkahkan kakinya ke arah rumah itu. Tok, 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 siapa di luar? Tanya satu suara dari luar. Ini aku Jerry. Jawab Jerry. Jerry. Iya Jerry anak jurusan bisnis dan manajemen. Jawab Jerry. Tak lama kemudian pintu itu pun dibuka dan terlihat seorang wanita yang seumuran dengan Jerry menjukurkan kepalanya keluar. Oh Jerry ini. Bukankah kamu adalah mahasiswa yang sangat miskin di kampus kita kan? Tanya wanita itu seperti tidak suka rumah kos-kosan mereka didatangi oleh Jerry. Iya benar. Aku adalah Jerry yang terkenal sangat miskin di kampus. Kata Jerry sangat jengkel. Untuk apa kamu datang ke sini Jerry? Tanya wanita itu dengan ekspresi wajah penuh selidik. Aku ingin menemui Via. Apakah dia ada? Tanya Jerry. Via sedang tidak berada di sini. Dia kembali ke rumahnya di Megatown. Mungkin dia akan mengurus untuk pindah kuliah. Kata wanita itu. Apa? Pindah? Kata Jerry terkejut. Apa kamu tahu alasan dia pindah? Tanya Jerry lagi. Heh Jerry. Untuk apa kamu menanyakan itu? Sudahlah. Urusin aja urusanmu sendiri. Mahasiswa miskin untuk apa mengurusi hal orang lain? Kata wanita itu dengan ketus.
Jerry sebenarnya sangat jengkel dengan penghinaan ini. Namun dia tetap bersabar dan tidak ingin membuat masalah dengan wanita itu. Maafkan aku Megan. Aku tidak akan bertanya lagi. Kata Jerry lalu berbalik untuk meninggalkan rumah kos-kosan itu menuju ke mobil yang dia pinjam dari Kevin diikuti oleh tatapan mata beberapa gadis. Hei lihat itu Megan. Dia mengendarai mobil bagus. Kata salah seorang wanita kepada wanita yang berbicara dengan Jerry tadi. Bukankah itu mobil mahasiswa baru di kampus kita? Tanya salah seorang lagi. Biarkan saja. Mungkin dia ingin pamer di depan kita. Kata Megan sambil mencibir dan melenggang masuk kembali dan menutup pintu. Di dalam, Via tampak seperti sedang menunggu dengan wajah tegang. Megan, apa kata Jerry tadi padamu? Tanya Via ingin tahu pembicaraan mereka. Dia menanyakan dirimu Via. Tapi aku memarahi dan menghinanya. Lelaki seperti itu tidak pantas dikasih hati. Kata Megan dengan ekspresi kesal. Tidak perlu seperti itu Megan. Sebenarnya aku yang terlalu egois dan cemburu. Jadi, jika dia datang lagi, berbicaralah dengan baik. Kata Via dengan perasaan tidak enak hati. Dia pasti tidak akan datang lagi. Aku heran denganmu Via. Apa yang kau harapkan dengan mahasiswa sekarat seperti Jerry itu? Melarat dan sangat miskin. Bahkan untuk makan saja dia harus mencekik leher. Kata Megan yang masih belum tahu siapa Jerry. Memang dia miskin Megan. Tapi setidaknya dia baik dan tidak pernah membuat masalah. Dia juga sangat pintar dan berprestasi. Daripada Anton dan kawan-kawan yang arogan itu, aku 1000 kali akan memilih Jerry. Kata Via membela Jerry. Kau belum tahu siapa Jerry sebenarnya Megan. Aku yakin jika kau mengetahui identitasnya, kau bahkan akan rela disuruh menjadi tukang bawa sepatunya. Kata Via dalam hati. Masih banyak mahasiswa yang lain. Oh ya? Jika kau terus saja membelanya, mengapa tadi tidak kau temui saja dia? Tanya Megan dengan dahi berkerut. Aku sengaja menjauh darinya. Hanya ingin tahu. Apakah dia akan mencariku setelah aku jauh darinya? Dan ternyata dia mencariku Megan. Kata Via dengan sangat bahagia sambil menggoncang-goncangkan tubuh Megan. Megan hanya mencibir dan segera kembali menelungkupkan tubuhnya untuk membaca buku. Bersambung. Episode sebelumnya. Diana Reknar. Episode berikutnya. Jerry mati kutu kepergok Via. Pewaris yang hilang. Jerry mati kutu kepergok Via. Bab 80. Sore kini masih terlalu awal untuk dikatakan senja. Sinar matahari walaupun sudah mulai meredup masih tetap membiaskan kehangatan bagi orang-orang yang masih berada di sekitar taman kampus itu. Sore ini Jerry yang baru saja mengembalikan mobil milik Kevin hanya tidur-tiduran saja di bangku panjang yang berada di bawah pohon beringin di taman ini. Sejak kembali dari kos-kosan Via, Jerry masih belum kembali ke asrama. Otaknya benar-benar buntu kali ini. Berulang kali dia mencoba menghubungi Via namun tetap tidak dapat tersambung. Ini karena Via telah menonaktifkan ponselnya. Jerry juga mencoba menghubungi nomor Rico. Namun sama. Nomor itu juga tidak aktif. Kemana mereka pergi? Via dan Rico ini. Apakah mereka baik-baik saja saat ini? Kata Jerry dalam hati.
Jerry masih tetap berbaring di bangku batu itu sampai teleponnya berdering. Jerry tersentak dari lamunannya dan segera melihat ke layar ponsel. "Kakek," kata Jerry dalam hati. Dia segera menggeser layar untuk menerima panggilan itu dan setelah panggilan terhubung. "Halo kakek," kata Jerry membuka percakapan. "Jerry, bagaimana kabarmu sekarang? Apakah kau baik-baik saja?" Tanya suara lelaki tua di ponsel yang dipanggil dengan sebutan kakek oleh Jerry. "Kabarku baik kek. Lalu bagaimana dengan kabar kakek?" Tanya Jerry. "Kau tahu kan penyakit orang tua? Sebaik-baiknya orang tua tetap ada saja gangguannya. Ini pengaruh umur Jerry. Makanya kau harus giat belajar dan berusaha untuk bisa memikul tanggung jawab besar agar aku bisa beristirahat dengan tenang." Kata kakek itu menyemangati Jerry. "Aku mampu kek. Apakah kakek tidak melihat kalau nilai pasar perusahaanku naik 1 kali lipat?" Kata Jerry dengan bangganya. "Kau itu Jerry. Bukankah itu karena ada Barry? Jika Barry tidak ada, mana mungkin kau mampu menangani perusahaanmu itu? Lagi pula sudah saatnya kau keluar dari kepompongmu dan terbang menjadi kupu-kupu." Kata kakek itu. "Aku juga berpikir seperti itu kek. Tapi biarlah bertahap. Jika terlalu mendadak, aku khawatir aku akan lupa diri." Kata Jerry beralasan. "Jerry, aku dengar dari Barry bahwa kau akan datang ke Metro City untuk menjengukku di Villa Smith. Apa benar begitu?" Tanya kakek Jerry. "Benar kek. Aku ingin mengunjungimu dan kakek William karena aku sangat ingin melihat seperti apa wajahnya." Kata Jerry. "Kalau begitu kapan kau akan berangkat dari Star Hill Jerry?" "Sabtu sore kek. Hari Minggu aku di Metro City dan Minggu sore langsung kembali lagi ke Star Hill. Ini karena aku masih harus kuliah kek." Kata Jerry. "Baiklah jika begitu, Barry akan menyiapkan jet pribadi untukmu. Apa kau punya pesan Jerry?" Tanya kakeknya ingin tahu kalau cucunya itu menginginkan sesuatu. "Ada kek. Jangan beritahu siapapun tentang kedatanganku ke sana kecuali kakek William." "Mengapa hanya dia yang boleh tahu Jerry?" Tanya kakeknya tidak mengerti. "Kakek, ini semua karena aku sudah mengetahui siapa pengkhianat di dalam keluarga itu. Dan setelah sampai di sana, aku akan memberitahu kakek siapa orang itu." Wah, wah, wah. Kau hebat Jerry. Kakekmu puluhan tahun tapi tidak bisa membongkar siapa pengkhianat itu. Tapi kau baru beberapa hari sudah bisa mengungkapnya. Dan yang lebih hebat, kau melakukannya tanpa pergi ke Metro City. Hebat." Kakek sangat senang mendengarnya. Puji kakeknya dengan bangga. "Kan aku sudah katakan bahwa aku mampu membawa keluarga kita terbang jauh." "Oh ya kek. Tadi kakek mengatakan aku harus terbang seperti kupu-kupu." "Aku bukan kupu-kupu kek. Tapi burung phoenix." Kata Jerry sambil tertawa. "Kau terlalu percaya diri. Sama seperti ayahmu dulu." "Tidak kek. Aku anak ayah. Tapi tidak seperti dirinya. Dia terlalu lembut dan sangat toleran dengan musuhnya. Aku berbeda kek. Aku akan menguliti musuhku sampai tinggal tulang belulang. Biar mereka tahu bahwa merampas kebahagiaanku adalah kesalahan besar dalam hidup mereka." Kata Jerry sambil mengertakkan gigi. "Baiklah Jerry. Kakek senang mendengarnya. Namun kau harus berhati-hati.
Jangan terlalu menurut hawa dendammu. Persiakan dulu pertahanan di kubumu baru memikirkan untuk meninvasi wilayah musuh. Kata kakeknya memperingatkan. Baik kek. Saat ini aku sudah mempelajari musuh dengan baik. Jadi, tidak ada celah lagi baginya untuk kabur. Baiklah Jerry. Kakek akan menunggumu di sini. Ingat untuk menjaga dirimu baik-baik. Jika kau punya seorang gadis, jangan lupa membawanya pulang bersamamu. Kata kakeknya menggoda. Jerry tersedak mendengar kelakar yang diucapkan oleh kakeknya. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi selain ingin segera menutup telepon. Baiklah Jerry. Kakek hanya bercanda. Kau harus memperhatikan keselamatanmu. Bagaimanapun saat ini mata-mata keluarga Patrick ada di mana-mana. Baik kek. Aku mengerti. Kata Jerry lalu mengakhiri panggilan. Baru saja Jerry selesai dengan panggilan teleponnya, tiba-tiba dia melihat seorang gadis sedang berjalan ke arahnya. Lisa, kata Jerry dalam hati. Hai Jerry. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Tanya Lisa begitu sampai di dekat Jerry. Oh kamu Lisa. Kata Jerry pura-pura terkejut. Tidak ada. Aku hanya duduk saja sambil melihat-lihat mereka yang sedang berpasang-pasangan. Kata Jerry sambil melirik ke arah gadis cantik itu. Apakah aku mengganggumu? Tanya Lisa. Ah tidak juga. Duduklah. Kata Jerry sambil mempersilahkan Lisa untuk duduk. Ayo kita ke kafe di seberang jalan kampus. Aku ingin minum sesuatu. Ajak Lisa. Jerry hanya mengangguk dan mengikuti Lisa dari belakang. Saat ini Lisa sepertinya sangat senang. Di sepanjang jalan dia tak henti-hentinya tertawa dan terlihat sangat manja dengan Jerry. Tepat ketika hendak menyeberangi jalan, Lisa sengaja menarik tangan Jerry untuk bersama-sama berlari-lari kecil menyeberangi jalan depan kampus yang tidak seberapa ramai kendaraan yang lalu lalang. Begitu Jerry dan Lisa sampai di depan kafe sambil masih berpegangan tangan, dari arah dalam muncul seorang gadis. Duar. Seperti ada petir di sore itu begitu Jerry dan gadis yang baru keluar dari kafe itu saling bertemu pandang. Via. Ya Tuhan. Mati aku kali ini. Huff. Apalagi alasan yang harus aku berikan? Kata Jerry mengutuk dalam hati. Saat ini gadis yang baru keluar dari kafe itu memandang tajam ke arah Jerry. Lalu pandangannya beralih ke bawah tepat ke arah tangan mereka yang masih bergandengan. Jerry buru-buru melepaskan pegangan tangan Lisa dan tampak sangat gugup ketika itu. Via, kamu sudah akan pulang? Tanya Lisa begitu melihat Via. Via yang berusaha mengubah ekspresi wajahnya hanya mengangguk canggung. Mengapa terburu-buru Via? Ayolah minum bersama kami. Aku tadi sengaja mengajak Jerry supaya aku ada teman. Bukan begitu Jerry? Tanya Lisa. Jerry hanya mengangguk salah tingkah dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Ah terima kasih Lisa. Maaf aku harus buru-buru. Kata Via lalu segera berlalu pergi tanpa berpaling lagi. Jerry mati kutu. Bersambung. Episode sebelumnya. Via menjauhi Jerry. Episode berikutnya. Rencana jahat Anton.